kejadian di China itu sebelum pertandingan bahkan sudah terjadi dinamika yang cukup tinggi. Ya Pak Marzi, benar ya. Tapi kita berhitung-hitung kalau itu dilakukan saat itu tentu jarak ke pertandingan berikutnya terlalu singkat. Ya, saya meyakini bahwa ini pertandingan akan baik-baik, baik-baik saja dan tidak ada masalah gitu. Menurut saya ini tidak boleh terjadi gitu. Sudah memberikan alokasi tiket kepada kita cukup sedikit, hanya 300. Iya. Setelah itu kita dikasih tempat itu Di ujung ya? di ujung. Untuk supporter ya? Terus setelah itu kita bentangkan spanduk, Dilarang. memberikan semangat kepada para pemain, itu nggak boleh. Dan pesepak bola top Eropa yang masuk calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Nomor 1 pesaing Joy Pelupesi. Berikut 6 pesepak bola top Eropa yang masuk calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Salah satunya adalah pesaing Joy Pelupesi. Skuad timnas Indonesia diakui perlu kedalaman di beberapa posisi. Maka dari itu, menggait satu lagi pemain keturunan bukan sesuatu yang diharamkan. Lantas siapa saja 6 pesepak bola top Eropa yang masuk calon pemain naturalisasi timnas Indonesia? Simak ulasan berikut ini. Dan hari ini yang terbaik karena kita masih punya waktu 2,5 bulan. Dan tentu resiko-risiko tetap ada, tetapi lebih baik kita mengambil resiko daripada menyesal di kemudian hari. Nah, dan kita juga mencari tentu figur-figur yang tadi kita yakini bisa memberikan extra effort. Saya banyak belajar sama dia. Oke. Belajar untuk membuat tim ini benar-benar, timnas ini senior ini benar-benar chemistry-nya cepat nyatu, dan itu yang jadi tujuannya dia. Oke. Soal hati saja, saya tidak perlu cerita yang terlalu terbuka. Ini soal hati saya sebenarnya, Pak. Makanya kembali lagi tadi, bagaimana kita bisa mengelola hatinya anak-anak ini dengan baik. Oke. Jadi kalau kita bisa pegang hatinya anak-anak ini semua, saya yakin timnas kita bakalan makin kesini makin tahun. Oke. Saya percaya 1000%. Kita melihat dari pertandingan Indonesia-China. Memang dipikir terlalu ambisius, tapi tidak, karena kita menghitung strategi-strategi atau target-target angka-angka kemenangan itu kan kita sudah hitung waktu itu. Ya, gimana kalau kita waktu itu kalah dengan Saudi? Ada press conference hari ini nggak? PSSI terus berupaya menambah amunisi timnas Indonesia dengan pemain keturunan terbaru untuk naturalisasi dengan target rampung sebelum Juni 2025 sehingga bisa memperkuat timnas di laga FIFA Matchday. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. PSSI saat ini fokus agar mereka memperkuat timnas Indonesia, tujuannya demi menembus Piala Dunia 2026 dan tampil kompetitif di Piala Asia 2027. Para calon pemain bidikan PSSI merupakan keturunan sah Indonesia. Mereka juga bukanlah pemain abal-abal karena memiliki karir mentereng di Eropa. Jika proses berjalan lancar dan sudah berstatus WNI, bisa memperkuat timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday dengan jadwal terdekat melawan Tiongkok dan Jepang. Enam pesepak bola top Eropa yang masuk calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Yang kedua, Tristan Gojek.
Pemain satu ini sudah menyatakan ketertarikannya membela timnas Indonesia. Ia mengaku mengikuti perkembangan skuad Garuda. Namun saat ini fokus Guejar adalah merebut tempat utama di Ajax Amsterdam. Ia bisa jadi opsi di masa depan jika tak dilirik timnas Belanda. Yang kelima, Jadon Oosterwolde. Pemain satu ini sudah cukup lama beredar di kalangan warganet. Oosterwolde sayangnya belum secara terbuka menyatakan minat membela timnas Indonesia. Pesepak bola Fenerbahce ini memiliki garis keturunan Indonesia dari ayahnya. Ia mengaku pernah dihubungi oleh PSSI dan Federasi Suriname karena bisa membela dua negara tersebut. Yang keempat, William Banhoef. Pemain satu ini berposisi sebagai sayap serang. Banhoef juga bisa dimainkan sebagai penyerang tengah sehingga dianggap jadi solusi memperbaiki ketajaman timnas Indonesia. Sayangnya hingga kini sang pemain belum menyatakan tertarik berkostum merah putih. Bukan tidak mungkin Banhoef akan berubah pikiran di masa depan. Yang ketiga, Pascal Struijk. Pemain satu ini bisa menambah opsi di lini pertahanan. Struijk diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dan punya jam terbang lumayan di Inggris bersama Leeds United. Seperti beberapa nama di daftar ini, ia belum secara terbuka menyatakan minat membela timnas Indonesia. Namun melihat persaingan di lini belakang timnas Belanda, bukan tidak mungkin Struijk berubah pikiran. Yang kedua, Emiliano Jonathans. Pesepak bola satu ini sudah dipantau PSSI sejak masih berusia 16 tahun. Jonathan disebut-sebut segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI seiring kunjungan sang ayah ke Indonesia pekan lalu. Serupa dengan Banhoef, Jonathan berposisi sebagai sayap serang dan gelandang serang. Kehadirannya dapat menambah ketajaman di lini depan. Isu naturalisasi Emiliano Jonathans semakin menguat setelah ayahnya, Dennis Jonathans, berkunjung ke Indonesia untuk memutuskan untuk menjadi mualaf. Meskipun kunjungan ini tidak secara langsung terkait dengan proses naturalisasi sang anak, publik tetap menghubungkannya dengan rencana PSSI untuk merekrut pemain muda berbakat ini. Hamdan Hamedan, tenaga ahli Menpora bidang kepemudaan dan diaspora, mengonfirmasi bahwa Emiliano Jonathans termasuk dalam daftar pemain yang sedang dipantau. Sebagai striker muda yang bermain di Eropa, Jonathans memiliki potensi besar untuk memperkuat lini depan timnas. Jika proses naturalisasi berhasil, ia bisa menjadi salah satu senjata andalan dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Yang pertama, Jero Ridwan. Pesepak bola satu ini bisa dinaturalisasi untuk menjadi pelapis atau pesaing Joy Pelupesi. Ridwan sejatinya merupakan target utama sebelum PSSI berpaling ke gelandang Lomel SK tersebut. Pemain Royal Antwerp ini sempat terganjal masalah dokumen yang kurang lengkap. Jika jadi dinaturalisasi, Patrick Kluivert tentu punya opsi tambahan di lini tengah. Proses ini membutuhkan waktu karena Ridwan harus memenuhi beberapa persyaratan administratif, termasuk kunjungan ke Indonesia.
Namun PSSI optimis bahwa bek tengah yang pernah membela Ajax dan Crystal Palace ini akan segera memakai jersey merah putih. Kehadiran Ridderwold akan menjadi angin segar bagi lini belakang timnas, terutama dalam menghadapi tantangan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pengalaman bermain di Premier League, ia diharapkan bisa membawa stabilitas dan kepemimpinan di sektor pertahanan.